Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam, bulan Oktober 2023. Penolakan demi penolakan warga Pulau Rempang terkait relokasi masih disuarakan warga di sana. Bahkan Kepala BP Batam Muhammad Rudi bersama Forkopimda yang hendak melakukan sosialisasi mendapat hadangan dari warga di sana. Sementara di sisi lain, pada bulan Oktober belum genap 1 bulan, warga yang pindah dan menempati rumah hunian sementara mulai merindukan kampung halaman. Berikut rangkuman peristiwa bulan Oktober yang kami kemas dalam Lensa 2023. Di awal bulan Oktober 2023, masalah lahan masih menjadi pemantik konflik di Kota Batam. Selain di Pulau Rempang, konflik lahan yang melibatkan masyarakat juga terjadi di Seinayon, Kecamatan Bengkong. Warga Seinayon harus berurusan dengan PT Citra Mitra, sebuah perusahaan swasta yang mengklaim memiliki PL di atas lahan yang ditempati warga. Atas dasar klaim tersebut, perusahaan dituding membuat gaduh dengan berusaha memasang pelang. Warga yang tidak terima melakukan perlawanan. Mereka meneriaki orang suruhan perusahaan sebagai maling. Konflik antara warga dan perusahaan tersebut muncul setelah sebelumnya BP Batam selaku instansi pemerintah yang berwenang memberikan HPL di Kota Batam sudah mengeluarkan surat pemberitahuan, di mana perusahaan dilarang melakukan aktivitas selama proses penyelesaian berlangsung hingga selesai. Pasca adanya usaha perusahaan PT Citra Mitra memasang pelang di kawasan pemukiman warga Seinayon Bengkong, warga pun mulai geram dan emosi, sehingga warga melakukan penjagaan ketat di lokasi tersebut. Tidak hanya itu, warga juga memasang kawat berduri di pagar batas lahan perusahaan dengan pemukiman warga. Namun parahnya orang suruhan PT Citra Mitra malah memaksa masuk dengan melompat pagar yang telah dipasang warga di perbatasan lahan tersebut. Terkait penolakan pemasangan pelang perusahaan oleh warga RT 3 RW 12 Kafling Seinayon Kecamatan Bengkong sebelumnya membuat pihak perusahaan angkat bicara. Pemasangan pelang tersebut menurutnya sebagai penanda jika lahan seluas 6 hektar tersebut milik PT CMG. Pihak perusahaan menilai ada oknum warga Seinayon yang ingin memperkeruh suasana. Mereka membuat narasi jika PT CMG akan menggusur warga di Seinayon. Faktanya PT CMG hanya akan merelokasi warga RT 03. Terkait adanya surat himbauan dari BP Batam untuk tidak melakukan aktivitas, kuasa hukum PT CMG sudah memberikan surat balasan dengan tetap melanjutkan pembangunan dan akan merelokasi warga yang sudah menempati lahan PT CMG tersebut. Sebelumnya, PT CMG sudah menyiapkan lahan pengganti di daerah Kabil secara cuma-cuma dengan luas 6 x 10 meter untuk warga yang akan digusur. Sebelum ada benturan dengan warga Seinayon, PT Citra Mitra Graha telah berupaya menjelaskan kepada warga terkait status lahan seluas 6 hektar di kawasan RT 03 RW 12. Secara sah, lahan tersebut milik PT CMG yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam dan hak penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh BP Batam. PT CMG menyesalkan adanya oknum yang memperjualbelikan lahan milik PT CMG dengan mengeluarkan surat hibah yang ditandatangani oleh Ketua RW dan Ketua RT setempat. Tindakan tegas melalui upaya hukum akan ditempuh dengan melaporkan beberapa nama yang terlibat jual beli lahan PT CMG di Seinayon.
Sementara itu di Pulau Rempang konflik terus berlanjut. Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam yang datang bersama Forkopimda untuk melakukan sosialisasi malah dihadang ibu-ibu warga Pulau Rempang dengan membawa berbagai macam poster yang bertuliskan penolakan relokasi. Tidak hanya warga Rempang, salah satu spanduk yang dibawa kaum ibu ini berasal dari Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Dalam spanduk tersebut terpampang tulisan NKRI Not For Sale, dilengkapi logo IKUI. Meski mendapat hadangan dari emak-emak di Sembulang Tanjung, rombongan Kepala BP Batam tetap melakukan sosialisasi dengan masyarakat lainnya di Musola Baitullah Bani Umar bin Usman. Rudi kembali menyampaikan rencana pemindahan atau relokasi seperti yang sudah direncanakan dari awal. Akibat rencana relokasi warga Rempang, sejumlah pelajar di Pulau Rempang mulai pindah sekolah. Perpindahan pelajar ini difasilitasi langsung oleh pemerintah, meliputi proses pemindahan, proses belajar, sampai dengan proses asesmen dan evaluasi. Proses pindah pelajar ini akan berlangsung hingga seluruh pelajar mau pindah mengikuti orang tua mereka. Perpindahan pelajar dari Rempang ini tidak hanya di sekitar kota Batam. Beberapa di antara mereka pindah keluar kota ikut orang tua pulang kampung. Untuk memastikan pelajar tersebut langsung bisa mulai belajar di sekolah baru, sekolah lama harus melaporkan ke Dinas Pendidikan untuk melakukan pemindahan tujuan sekolah. Sedangkan untuk guru, perpindahan akan dilakukan setelah semua pelajar di Rempang kosong. Di sisi lain, Menteri Investasi Indonesia sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia kembali mengunjungi SMP 22 Batam dengan didampingi Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad serta Kepala BP Batam. Selain memastikan proses belajar tetap normal, kedatangan Bahlil ini membawa bantuan komputer dan laptop, seperti yang ia janjikan pada kunjungan sebelumnya. Selain komputer dan laptop, Bahlil juga menyampaikan uang tunai 50 juta rupiah untuk pembelian seragam siswa SD Negeri 024 Galang. Pada kunjungan ini, Bahlil kembali berjanji akan menambah 10 unit komputer atau laptop sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam mendukung proses belajar mengajar. Setelah menepati janji kepada pelajar di Pulau Rempang, Menteri Investasi Indonesia sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia kembali melakukan sosialisasi ke masyarakat Rempang di Kampung Tua Tanjung Banon. Pada saat sosialisasi ini, Bahlil dihadang ratusan warga. Warga menegaskan kepada Bahlil jika mereka tidak mau direlokasi, meski diiming-imingi ganti rugi apapun. Meski jelas-jelas warga menolak relokasi, kepada wartawan Bahlil tetap mengklaim dari total 900 kepala keluarga yang berasal dari 5 kampung terdampak relokasi awal, 341 kepala keluarga diantaranya sudah setuju relokasi. Kunjungan Bahlil ke kawasan Pulau Rempang berlangsung singkat. Setelah warga terus memadati lokasi pertemuan, Bahlil kemudian melanjutkan perjalanan melihat situasi rumah susun milik BP Batam yang akan dijadikan hunian sementara sebelum akhirnya bertolak kembali ke Jakarta. Terkait data warga yang direlokasi yang disampaikan oleh Menteri Bahlil merupakan data dari BP Batam. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Riau menduga ada kesalahan data yang diberikan BP Batam kepada pemerintah pusat. Terkait sejumlah warga yang disebut telah setuju relokasi, itu semua demi realisasi proyek strategis nasional Rempang Eco City.
Data jumlah warga setuju relokasi yang disampaikan pemerintah, dalam hal ini Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, berbeda jauh dari data yang dikumpulkan Tim Advokasi Kemanusiaan untuk Rempang. Warga yang disebut menerima relokasi dipastikan bukan penduduk asli Pulau Rempang. Mereka merupakan para pendatang yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara dan pegawai Direktorat Pengamanan BP Batam yang bertugas di wilayah Rempang. Untuk itu, Walhi mendesak BP Batam dapat terbuka mengenai data penerima manfaat relokasi. Warga Rempang yang sebelumnya ditekan kebijakan pemerintah serta merasa terintimidasi oleh aparat pada ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia mendapat hiburan gratis. Dalam menyemarakan HUT ke-78, TNI melaksanakan bakti sosial yang dirangkai dengan hiburan rakyat di wilayah Sembulang, Kecamatan Galang. Indah, Rempang Galang jangan diusir. Ini tanah bertuah. Beberapa keluarga yang telah mendaftar relokasi sudah mulai menempati hunian sementara yang disiapkan BP Batam di Ruko Buana Center Park. Di lokasi ini terdapat sedikitnya 106 unit dan siap ditempati warga yang bersedia direlokasi. Meski telah bersedia direlokasi, warga berharap agar program pemberian bantuan dapat tetap berlanjut hingga pembangunan pemukiman baru bagi warga terdampak selesai dilakukan pemerintah pusat melalui BP Batam. Di sisi lain, warga meminta agar relokasi tetap berada di wilayah Dapur 3 Cijantung, mengikuti rencana awal bagi warga yang terdampak proyek strategis nasional Rempang Eco City. Setelah 1 bulan warga relokasi menempati hunian sementara di rumah toko di Buana Central Park Batu Aji, mereka mulai rindu dengan kampung halaman. Meski warga tidak mendapat kendala apapun kecuali masalah pekerjaan, yang mana seluruh warga di hunian sementara ini yang merupakan seorang nelayan namun tinggalnya jauh dari laut. Warga sudah meminta bantuan kepada BP Batam untuk dicarikan pekerjaan selama tinggal di hunian sementara ini. Namun mereka tidak mendapat solusi. Tidak hanya itu, uang tunggu sementara yang diberikan BP Batam juga tidak mencukupi kehidupan sehari-hari. Pengeluaran warga cukup banyak, berbeda saat masih melaut yang seluruh kebutuhan dapat tercukupi. Tidak berhenti berusaha, pada penutupan bulan Oktober ini, Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang mengajukan pendaftaran gugatan permohonan pra-peradilan terhadap kepolisian terkait penangkapan tersangka peserta aksi unjuk rasa solidaritas untuk Rempang pada 11 September 2023 lalu. Tersangka yang didaftarkan permohonan pra-peradilannya berjumlah 30 orang dari 35 warga yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pra-peradilan untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran, melalui sarana pengawasan horizontal yang dilakukan lembaga penegakan hukum. Pranata pra-peradilan sendiri dijabarkan dalam pasal 77 huruf A KUHP sampai dengan pasal 83 KUHP. Upaya ini sebagai bagian dari cara menguji secara hukum apakah penetapan tersangka sudah tepat dan benar secara hukum, serta apakah telah memenuhi bukti permulaan yang cukup untuk mereka jadikan tersangka, sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Diharapkan Pengadilan Negeri Batam segera merespon permohonan yang mereka ajukan. Dengan demikian bisa memuluskan dan mengadili pra-pidana dengan cara seadil-adilnya.
Selain dilanda konflik lahan dan Pulau Rempang, di bulan Oktober Batam juga dilanda dengan kabut asap. Akibat kabut asap kiriman, Kota Batam berada di zona kuning berdasarkan indeks standar pencemaran udara. Dengan kondisi tersebut, pemerintah Kota Batam telah mengeluarkan surat edaran agar ada upaya pencegahan dan antisipasi kesehatan yang dapat berdampak kepada masyarakat. Dinas Pendidikan juga menghimbau seluruh pelajar dan tenaga kependidikan di bawah Satuan Pendidikan Kota Batam untuk menggunakan masker, menjaga kebersihan dan kesehatan. Selain Kota Batam, zona kuning indeks standar pencemaran udara juga terjadi di Anambas dan Tanjung Pinang. Tidak hanya dari Dinas Pendidikan, akibat kabut asap kiriman ini kantor Syah Bandar Otoritas Kepelabuhanan khusus Batam juga memberikan himbauan kepada operator kapal di Kota Batam. Himbauan tersebut berupa kewaspadaan terhadap perubahan jarak pandang akibat kabut asap tersebut. Dari hasil grafik pencemaran udara dan jarak pandang kabut asap kiriman tersebut, saat ini belum ada pembatalan jadwal keberangkatan kapal. Namun, untuk mewaspadai hal tersebut, KSOP sudah memberikan himbauan kepada pelaku operator kapal, baik domestik maupun internasional, untuk terus memonitor kondisi di lapangan jika seandainya membahayakan. Pihaknya akan memberikan instruksi penghentian pelayaran. Pencemaran ini menunjukkan peningkatan dari beberapa terakhir ini pasca kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera. Bukannya berkurang, kabut asap yang melanda langit Batam bertambah parah. Akibat kabut asap membuat indeks standar pencemaran udara atau ISPU kembali meningkat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mencatat ISPU di Batam mencapai angka 116, yang dapat diartikan udara di Batam statusnya tidak sehat. Sementara data yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, indeks standar pencemaran udara Kota Batam berada di peringkat kelima dari berbagai daerah yang ada di Indonesia setelah Kota Palembang, Ogan Ilir, DKI Jakarta, dan Banjarbaru Kalimantan Selatan. Dengan kondisi udara saat ini dipastikan berdampak pada kesehatan tubuh, penderita asma, lansia, anak-anak di bawah 14 tahun, serta ibu hamil. Sejak kabut asap kiriman melanda Kota Batam, penderita infeksi saluran pernafasan akut meningkat 100%. Pada bulan Oktober ini, Dinas Kesehatan Kota Batam mencatat kasus ISPA meningkat 2 kali lipat dibanding 2 bulan sebelumnya. Dalam satu hari, kasus ISPA di Batam mencapai 400 hingga 500 kasus. Padahal pada bulan Agustus dan September lalu, kasus ISPA di Batam baru mencapai 200 kasus. Agar kasus ISPA tidak terus mengalami peningkatan, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Selain itu, jika terpaksa keluar ruangan, masyarakat dihimbau untuk memakai masker. Yang paling utama untuk dilakukan agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan, serta banyak mengkonsumsi air putih. Di penghujung bulan Oktober 2023, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau mengunjungi kantor KPU Batam untuk mengetahui tahapan pemilihan umum yang dilakukan KPU. Pada kunjungan ini juga dilakukan koordinasi persiapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Selain membicarakan daftar pemilih tetap dan logistik pemilu, anggota Komisi 1 DPRD Kepri meminta agar KPU Batam konsen masalah DPT dan tahapan pemilu di wilayah Rempang Galang. Menurut mereka, harus ada antisipasi jika terjadi relokasi di wilayah tersebut.
Hal serupa juga dilakukan terhadap warga Batam lainnya yang menjadi korban penggusuran. Terkait masalah tersebut, KPU Batam harus melaporkan persoalan itu ke KPU Provinsi dan KPU Pusat. Pada kesempatan ini, wakil rakyat ini juga meminta KPU Batam untuk melakukan upaya memperkecil kecurangan dan kesalahan dalam pemilu mendatang. Sementara terkait korban penggusuran, KPU Batam terus melakukan monitoring terkait lokasi kepindahan dan jumlah korban penggusuran. KPU akan memberikan perhatian terhadap mereka sehingga hak pilih dalam pemilu tidak hilang.